everyone, kembali lagi di Mipod. Kalau ada yang belum tahu apa sih Mipods itu, Mipods merupakan singkatan dari MIPA Podcast, yang dimana di sini kita akan memberikan sesuatu yang informatif, menarik, dan gak kalah seru loh. Nah, karena tak kenal maka kata sayang, maka kenalin, namaku Azahra, biasa dipanggil Ara. Aku mahasiswi dari Prodi Farmasi angkatan 2022 dan pada BEM FMIPA periode 2024 aku menjabat sebagai anggota dari Komunikasi dan Informasi. Nah, karena hari ini kan ada tamu spesial nih. Pasti kalian semua penasaran kan? Jadi kita langsung aja panggilkan bintang tamunya. Oke, kakak bisa nih kenalin diri kakak dulu ke teman-teman semua. Oke, kenalin, nama saya itu Rifan Fauzi dari Prodi Ilmu Komputer angkatan 2021. Nah, di BEM ini kakak menjabat sebagai apa sih? Alhamdulillahnya untuk sekarang ini saya diamanahi menjadi Ketua BEM FIPA tahun 2024. Gitu. Oke. Nah, dari kakak sendiri nih kak, BEM itu apa sih kak? BEM itu ialah Badan Eksekutif Mahasiswa yang sebagai lembaga tertinggi dalam KBM FIPA sebagai organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas. Terus berfungsi juga untuk melakukan dalam bidang minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan aspirasi mahasiswa yang disalurkan melalui organisasi yang ada. Nah, di BEM itu ada departemen apa aja sih kak? Untuk departemen yang sekarang ini ada 5. Ada meta ideologi, pendidikan, minat dan bakat, ekonomi kreatif, dan juga yang terakhir yaitu Kominfo gitu. Karena mungkin kan banyak yang kurang tahu ya kak soal kepengurusan ini, bisa nggak sih kakak jelasin sedikit aja soal departemen yang ada ini? Oke, untuk mental ideologi ini kayak pengkaderisasian gitu. Terus buat pendidikan itu lebih fokus meningkatkan dari segi akademik. Lalu untuk non akademiknya ada di minat dan bakat, itu pengembangan non akademik gitu kan. Serta ekonomi kreatif itu kayak danus lah gitu. Nah, yang terakhir Kominfo. Jadi kayak buat sekarang ini podcast gitu, Kominfo tugasnya gitu. Menyebarkan informasi kan? Iya, menyebarkan informasi yang ada gitu. Nah, pasti kan di kepengurusan ini ada visi dan misinya dong kak. Ya, boleh nggak sih sharing ke teman-teman semua visi dan misi dari kepengurusan kakak ini? Ya, ada di visinya dulu ya. Nah, visi kami ini sekarang yaitu mewujudkan BEM FIPA sebagai wadah kreativitas serta lembaga eksekutif yang inspiratif. Nah, inspiratif di sini juga ada lanjutannya yaitu inovatif, solid, profesional, aspiratif, komunikatif, dan juga kolaboratif untuk membentuk sinergitas dalam integrasi di lingkungan FIPA. Serta isinya nih ada beberapa poin. Yang pertama itu menciptakan hubungan yang baik dan bersinergi di internal maupun eksternal FIPA. Yang kedua yaitu meningkatkan dan mendorong pengembangan akademik dan non-akademik serta moral force mahasiswa di tengah tantangan yang semakin progresif. Yang ketiga yaitu mampu menampung dan mengolah aspirasi mahasiswa FIPA dalam segala bidang untuk kemajuan bersama. Yang terakhir ialah fasilitator dalam menciptakan ruang diskusi yang berguna untuk memberikan kesempatan berinovasi serta meningkatkan pemahaman intelektual dan membangun partisipasi dalam berbagai ide serta gagasannya gitu. Oke, ini sekarang aku mau bahas dari diri kakaknya nih. Karena kan aku tahu ya, pasti sebelum sampai kakak ada di titik ini, pasti kan banyak banget yang kakak pikirin ya. Ada nggak sih suatu motivasi yang bikin kakak kayak saklek untuk bikin keputusan kayak, oke, aku mau jadi ketua? Wah, itu pengennya sih jadi BEM ini pengen jadi memberikan yang terbaik lah buat KBM FIPA itu untuk kemajuan bersama gitu kan. Pengennya berkolaborasi juga dengan BEM dan KBM FIPA biar sama-sama meningkatkan kualitas dan menjadikan FIPA yang luar biasa itu benar yang nyata gitu. FIPA luar biasa. Gitu. Dan tambahan nih, pasti aku tahu dari diri kakaknya aja udah punya jiwa kepemimpinannya ya. Oke, jadi hal-hal tersebut mau kakak implementasikan ke pengurusan ini ya. Insyaallah. Nah, karena yang mungkin pada penasaran nih, gimana sih sampai ada di tahap ini tuh
Apakah ada syarat dan ketentuan untuk sampai di tahap kepengurusan? Oh, itu ada. Itu teman-teman bisa mengikuti P2K gitu. Apa itu P2K? P2K yaitu program pelatihan organisasi kemahasiswaan, teman-teman. Nah, ada nggak sih Kak kayak benefitnya yang bisa kita terima nih karena mengikuti P2K tersebut? Oh, ada. Itu bisa teman-teman rasakan ya nanti kayak penambahan teman gitu kan, relasi. Nah, terus teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat serta teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas yang tidak bisa dapatkan di kelas-kelas gitu. Apa ada praktek langsung nggak Kak? Kayak misalnya kita diajarin untuk berbicara di depan umum gitu. Oh, itu juga ada. Nanti teman-teman bakal diajari nih public speaking. Jadi biar kayak teman-teman tuh berbicara di depan umum tuh nggak ada kata takut, malu atau gimana gitu. Ada nggak kan nih pesan dari kakak buat teman-teman yang mau baru belajar, mungkin kayak takut banget mau kepengurusan, takut kayak prosesnya susah atau gimana? Wah, prosesnya itu gak susah banget dan juga teman-teman bisa implementasikan ataupun bisa langsung daftar aja ya nanti di bulan Juli. Oke, ditunggu ya teman-teman kehadirannya. Oke, mungkin dari aku segitu ya kak. Aku izin Oke. menambahkan aja kayak buat teman-teman semua nih yang masih Nah. kayak penasaran, ayo kita mulai belajar, jangan dinanti-nanti, nggak usah Nah. malu-malu, mulai belajar soal public speaking, Iya. kepengurusan, dan kayak bersosialisasi pastinya ya kak Iya. ya. Jadi kayak nantikan informasi soal P2K juga nih kak, bisa tahu dari mana? Di IG BEM FIPA ataupun kalian bisa cek juga di TikToknya. Oke, Gitu. di semua sosial media ya Iya. kita punya ya kak ya. Oke, sebelumnya juga aku bilang makasih banget buat Kak Oke, Rifan nih yang sama-sama. udah mau nge-share ilmu ke kita, itu berguna Ya. banget buat kita. Makasih banget buat waktunya. Baik, makasih Sekian juga. di podcast ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.